Sebagai pendahuluan, seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ditilik dengan seksama, tujuan pendidikan ini sangatlah mulia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Dalam perspektif studi kultural, sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan. Berikut kita akan membahas bagiannya satu persatu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Masalah pendidikan tidak lepas dari kebudayaan suatu masyarakat dan politik di dalamnya. Proses pendidikan bersifat dinamis, yang menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat sesuai dengan perubahan kehidupan yang ada. Dengan demikian, tanpa pendidikan, tidak mungkin suatu masyarakat dapat merubah budaya dan negaranya ke arah yang lebih baik lagi. Setelah membahas mengenai pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Sistem pendidikan dapat merubah gaya hidup suatu masyarakat karena dapat merubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan pendidikan, sejak atau pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memberdayakan manusia melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan negara maupun pendidikan swasta. Eksistensi pendidikan swasta menunjukkan dengan jelas bahwa antara politik dan pendidikan saling berkaitan. Keterkaitan ini menandakan bahwa politik tidak lepas dari pendidikan, dan demikian pula pendidikan tidak bisa lepas dari politik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan. Di sini sudah tertera jelas apa dari kesimpulan yang telah kami sampaikan. Dalam demokrasi itu menghendaki adanya kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menghormati minoritas dan hidup layak. Dalam negara demokrasi, menghendaki juga terpenuhinya kebutuhan umum dan menghendaki penghormatan terhadap perbedaan atau pluralisme, dan menghendaki juga adanya jaminan-jaminan hak-hak dasar